Sahabat, Salam, Shabbat Shalom, amin. selamat pagi. Kembali pagi ini kita ibadah lagi, ibadah hari Sabat yang Tuhan sudah tentukan dari awal penciptaan semesta ini, dari ketujuh, Dia berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Amin. Jadi siapa saja yang mengatakan amin, itu berkat loh saudara ya, jangan disia-siakan. Amin. Itulah hartamu, itulah kehidupanmu. Kalau engkau mencintai namanya hukum Tuhan. Karena hari Sabat ini, hari ketujuh ini, ditukik di Lobatu yang pertama. Kalau saudara baca di Keluaran 20 ayatnya 8-11 sana, dijelaskan untuk apa sih Tuhan itu berhenti pada hari Sabat atau pada hari ketujuh, ya memberkati karya ciptaannya. Jadi jangan sia-siakan hari Sabat ini. Diberikan Tuhan itu 6 hari lainnya engkau melakukan pekerjaanmu, engkau mencari nafkah. Pada hari ketujuh atau Sabat itu, kau persiapkan dirimu, persiapkan poin catatan, sehingga habis ibadah itu, lu renungkan lagi apa yang Tuhan sampaikan melalui saya hari ini. Hari ini renungan kita ini adalah dari Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-13, ayatnya ke-13 sampai ke-49. Kali lagi, renungan kita hari ini, Kisah Para Rasul 13, ayatnya 13 sampai 49. Satu orang membacanya yang jelas supaya pendengar mencatat. Kisah Para Rasul 13 ayat 13 sampai 49, demikian firman Tuhan. Lalu Saul dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanan meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruhnya bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Saul, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Tuhan, dengarkanlah. Tuhan umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat ini menjadi besar ketika mereka tinggal di Mitsraim sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dari Tuhan dan memberikan kepada mereka Saul bin Kis dan dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Tuhan telah menyatakan, "Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yahsua.
Menjelang kedatangannya, Yohanan telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanan hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Tuhan, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yeshua. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi. Tuhan kepada kita, keturunan mereka dengan membangkitkan Yesua seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Tuhan telah membaringkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercaya, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia menyatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yeshua yang dibangkitkan Tuhan tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah, maka diberitahukan kepadamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Mose. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai, jika diceritakan kepadamu. Ketika Saul dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Tuhan mengikuti Saul dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Saul. Tetapi dengan berani Saul dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Tuhan harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menemukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kisah Peras 13 ini, saya tertarik beberapa hari yang lalu. Saya baca di Facebook di situ. Dia mengatakan si penulis, kitab apa yang dipakai oleh namanya rasul-rasul itu sesudah namanya Yeshua kembali ke aslinya. Ternyata di situ kitab acuannya mereka, rasul-rasul itu tidak lain tidak bukan apa? Kitab Mose dan kitab para nabi. Dan juga ibadahnya mereka adalah hari Sabat. Si penulis ini taruh Quran dalam kurung hari ke-7.
Kalau kalender sekarang ini sudah jelas lah ya. Kalau kalender yang kita pakai sekarang ini, ya, itu sekarang benar kalendernya. Kalendernya sekarang yang kita pegang sampai hari ini itu kalendernya begini. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Beberapa tahun yang lalu sudah diganti ini. Jadi sudah dibenari. Sebelum kita pegang yang zaman kita atau sampai sekarang ini, dulu tuh kalendernya begini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi seolah-olah Minggu itu hari ke-7. Ya. Beberapa tahun yang lalu, jadi sudah sadar kesalahannya. Akhir sadar kesalahannya, dibenarin kalender itu, dibenarin. Jadinya sekarang kalender yang kita pegang sekarang ini, sekarang Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Sudah dibenarin. Jadi saya tertarik tulisan di Facebook itu, ibadahnya rasul-rasul itu bukan hari Minggu, tapi hari Sabat. Amin. Kitab acuannya mereka tidak ada kitab lain, hanya kitabnya apa? Taurat dan kitab para nabi. Nah, di situ kalau kita baca, kita sudah dengar bersama tadi yang mereka sampaikan itu bahwa namanya Mesias sudah datang, ya. Jadi Mesias itu sudah datang berdasarkan namanya kitab Mose dan kitab para nabi, ya. Jadi sangat jelas tadi yang kita dengar bersama tadi Kisah pasal 13 itu dijelaskan itu bahwa Mesias itu sudah datang, yang sudah dinubuatkan oleh namanya kitab Taurat, kitab para nabi dan surat-surat. Jadi surat-surat itu di Mazmur, saudara ya. Surat-surat itu, jadi surat-surat itu seperti namanya Iyub itu tidak termasuk kitab para nabi. Iyub itu termasuk di surat-surat. Termasuk juga namanya Nehemia. Nehemia itu tidak termasuk kitab para nabi, jadi dia termasuk surat-surat. Ya, jadi di 3 bagian kitab suci yang kita pegang sampai Maliaki itu kitab Taurat, kitab para nabi dan surat-surat. Itu sudah dinubuatkan. Nubuatan itu benar-benar sudah terjadi. Mesias itu sudah datang dan Mesias itu dibunuh dan dia bangkit, ya. Itulah yang mereka sampaikan kepada namanya bangsa Israel yang sudah tersebar di Asia, ya. Mereka sudah tersebar Asia ke namanya Greek, atau orang Kristen bilang Yunani, Greek, sampai ke Spanyol, ke Roma, sampai ke sekarang kan Turki ya, gitu. Itu mereka sampaikan apa yang dinubuatkan oleh namanya para nabi maupun juga surat-surat itu. Sangat jelas sekali itu si penulis mengatakan bahwa tidak ada kitab lain yang mereka pegang, hanya mereka pegang namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Benar nggak? Benar, saudara. Ya. Makanya saya berulang-ulang kali dari awal dulu, marilah engkau baca kitab suci ini, khususnya namanya keempat penginjil. Ya, jadi ingat baik-baik, keempat penginjil ini harus engkau baca. Bacalah namanya Matitia, bacalah Markus, bacalah namanya Luka, maupun bacalah namanya
Yohanan. Jadi kitab para rasul ini, ingat baik-baik ya, kitab para rasul ini ditulis namanya Luka. Ya. Jadi kitab para rasul ini ditulis oleh namanya Luka. Luka itu seorang tabib. Kalau sekarang mungkin dokter, saudara ya. Jadi ditulis, perlu sekali saudara ini membaca namanya Kisah Para Rasul dengan lengkap. Kisah Para Rasul itu hanya 28 pasal ya. Jadi harus dibaca lengkap. Kalau engkau baca lengkap namanya kisah atau keempat penginjil ini, tidak ada kitab lain yang mereka pegang sana kemari itu. Dari waktu ke waktu itu tidak ada kitab lain, hanya yang mereka pegang adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi yang baik-baik ya, saya ulangi lagi, yang mereka pegang itu adalah kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan kalau kita baca lengkap di bawah, kita baca terus di bawah, ayatnya 47 di sini, itu ayat 47 itu kutipan dari namanya kitab para nabi, Nabi Yesaya 49 ayat 6. Ya. Jadi kalau kita baca terus di bawah, tadi kisah 13 ayatnya 47, ini kan kutipan dari namanya apa? Yesaya. Yesaya 49 ayat 6. Ya. Coba baca dulu ini ayatnya 47. Tadi kisah para rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi ditentukan itu, orang Israel itu jadi terang bangsa saudara. Ya. Makanya saya mengatakan, kalau engkau mau saja, rendahkan hatimu saja, kalau engkau baca lengkap ini, dari Kejadian sampai Maliaki itu nggak ada kitab lain. Nggak ada loh saudara. Hanya ada namanya kitab para nabi, kitab Mose dan kitab para nabi dan surat saudara. Ya. Jadi saya mengatakan, kenapa sih buku itu sampai tebal? Ini dicatat di dalam dari generasi ke generasi. Bagaimana namanya orang Israel itu bukan jadi terang lagi, malah mereka membangkang di hadapan Tuhan mereka. Jadi kenapa kitab ini tebal? Ini perbuatan mereka, bangsa Israel ini ya, berdosa kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi mereka berdosa, dicatatlah dalam kitab suci ini. Catatan di dalam. Makanya saya mengatakan buku yang tebal yang kita pegang ini gak ada kitab lain. Hanya kitab Taurat dan kitab para nabi tadi ini. Kenapa sih ada kitab para nabi ini? Apakah nabi ini bikin ibadah baru lagi atau perjanjian baru lagi? Tidak pernah ada. Ya. Kenapa sih ada nabi-nabi ini? Ya, supaya memperingatkan namanya bangsa Israel itu, supaya tidak meninggalkan namanya hukum Tuhan. Ini tugas nabi, ya, tugas nabi. Sampai zaman Yahshua atau Yahweh itu turun di bumi menjadi anak manusia. Nah, inilah yang diberitakan tadi, yang kisah Paras 13 ini, bahwa Mesias itu sudah turun, sudah datang di bumi ini, ya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sudah dinubuatkan oleh namanya kitab Mose, kitab para nabi maupun surat sampaikan kepada namanya orang Israel. Ya. Jadi tadi yang dibaca tadi, kembali namanya kisah 13 ayat 47 tadi, ini kan kutipan dari namanya Yesaya 49 ayat 6. Baca, Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sampai
ke ujung bumi. Aku jadikan engkau terang bangsa-bangsa, supaya keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Halo, saudara, ya kan? Kalau kita mundur dari Yesaya suratnya nubuatnya Yesaya ini, Yesaya 51 ayatnya 4. Baca lagi. Kita mundur tadi dari bukan kita mundur, kita maju. Yesaya 51, tadi kan Yesaya 49 ayat 6 mengatakan bahwa Israel itu akan jadi terang bangsa-bangsa, ya. Dan juga pun di situ dicatat, makanya saya mengatakan Taurat ini sudahlah harus kami mencintai. Yesaya 51 ayatnya 4, baca yang kencang, ya. Perhatikanlah suaraku, hei bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hei suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Coba saudara, ya, hukumku itu akan menjadi terang bangsa-bangsa saudara. Itulah yang bertahun-tahun saya menolak itu. Siapapun yang mengatakan bahwa Taurat tidak berlaku lagi, ini pembunuh saudara. Jadi kita tidak dapat keselamatan lagi. Karena berdasarkan yang kita sudah baca tadi, aku jadikan kalian ini jadi penerang bangsa-bangsa, supaya ada namanya keselamatan itu. Ini sangat jelas. Jadi tidak ada kitab lain yang mereka pegang. Mereka tetap pegang namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Jadi diselaskan di situ. Loh, lihatlah ini kan. Ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, misalnya waktu dia lahir, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Waktu dia mati, ini sudah dicatat oleh surat-surat dan lain sebagainya, ya. Dan juga kitab para nabi. Jelas, ini dipakai namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada kitab lain. Dan tidak ada juga ajaran baru. Apalagi namanya perjanjian baru tidak pernah ada. Ya, yang mereka sebarkan sana kemari itu bukan ajaran baru, ajaran yang sudah ada. Amen. Ya, jadi ajaran yang sudah ada, karena mereka tetap namanya memegang namanya kitab Mose dan kitab para nabi ini, saudara, nggak ada lain. Ya, dicatat juga di situ. Kalau kita lihat ini, mereka ini kan mereka ini memberitakan ini dari waktu ke waktu, saudara. Ya, jadi mereka memberitakan itu Mesias sudah datang dengan mereka pegang namanya kitab Mose dan kitab para nabi ini, ya, meyakinkan orang Israel bahwa benar-benar sudah Mesias itu sudah datang dengan mereka pakai kitab Mose dan kitab para nabi. Ditunjukin pasalnya, ditunjukin ayatnya, saudara. Ya. Jadi setiap namanya hari Sabat, tidak pernah kita ketemukan di dalam ada namanya hari Minggu. Tidak ada. Tidak pernah ada. Dan Tuhan juga tidak pernah memerintahkan untuk beribadah dengan hari yang bukan hari Sabat. Jadi Sabat itu hari raya, saudara. Kalau engkau setiap hari kau ibadah namanya hari apa saja, ya boleh nggak? Boleh saja. Tapi ingat baik-baik. Sabat ini, ya, berbeda dengan hari yang lain. Dikhususkan itu supaya Tuhan itu memberkati karya ciptaan, ya. Supaya manusia itu terima berkat pada hari yang ke-7. Amin. Amen. Itu begitulah isi kitab sucinya ini. Jadi mereka memberitakan dari waktu ke waktu itu, meyakinkan orang-orang Israel yang tersebar di Asia itu, mereka pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Dan ibadahnya juga tetap namanya hari Sabat. Ya. Contoh, kalau kau maju lagi, namanya Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 15 ayatnya 20-21. Perhatikan di situ. Kisah Para Rasul 15 ayatnya 20-21. Tetapi Yang kencang. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka
supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Mose diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Coba sampai saat ini, sampai detik ini mereka namanya pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi. Amin. Amin. Memperingatkan bangsa yang lain supaya mereka tidak makan darah. Apakah itu sudah diperintahkan Taurat? Sudah diperintahkan Taurat itu supaya manusia itu tidak boleh makan darah. Dan setiap hari Sabat itu dibacakan namanya hukum Mose. Ya. Ini kurang apa lagi? Jadi tidak ada apanya ibadah hari Minggu, tidak pernah ada. Mereka tetap namanya kitab Mose dan kitab para nabi dengan namanya ibadahnya mereka pada hari namanya apa? Sabat. Hari Sabat. Ya. Ini mereka beritakan ini dari waktu ke waktu. Ya. Tidak berhenti satu tempat. Jadi mereka memberitakan itu dari waktu ke waktu. Ya. Kisah para Rasul 16 juga ayat 13 mengatakan di sana. Kisah para Rasul 16 ayat 13. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Jadi mereka pun juga dari waktu ke waktu itu, saudara, mereka tetap mengikuti namanya hari Sabat, saudara. Ya. Mereka menjelaskan di situ. Mereka tetap pakai namanya kitab Mose, kitab para nabi, meyakinkan itu bahwa Mesias itu sudah datang. Amin. Amin. Ini yang mereka lakukan. Kitab acuannya mereka tetap namanya kitab Mose dan kitab para nabi, saudara. Ya. Lanjut lagi dari waktu ke waktu lagi. Ya. Besoknya lagi atau lusanya lagi. Itu terbaca di sana Kisah Para Rasul 17 ayatnya 1 sampai ke 3. Baca Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai ke 3. Saul dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Saul masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yeshua yang kuberitakan kepadamu. Jadi bayangkan aja di situ. Jadi mereka meyakinkan itu melalui namanya kitab suci. 3 hari Sabat berturut-turut. Ya. Jadi mereka menjelaskan itu melalui namanya kitab apa? Mose dan kitab para nabi, saudara. Jadi mereka ini dari waktu ke waktu itu tidak bawa ajaran baru, apalagi perjanjian baru. Mereka meyakinkan itu sesuai namanya nubuatan, namanya kitab Mose, kitab para nabi, bahwa Mesias sudah ada. Meyakinkan. Ya. Coba saudara meyakinkan. Ya. Jadi di situ mereka meyakinkan. Di situ saya coba membaca lengkap di situ. Saya ketemukan di situ di Berea. Jadi di Berea itu, saudara, ya, beda dengan tempat yang lain atau Tesalonika. Jadi orang-orang namanya di Berea itu mereka menyimak perkataannya namanya rasul-rasul tadi ini. Ya. Artinya apa? Orang Berea itu mereka meneliti namanya kitab apa? Mose dan kitab para nabi, saudara. Jadi mereka tulis itu orang Berea itu lebih baik. Kenapa mereka bilang lebih baik? Karena mereka meneliti apa benar nggak itu nubuatan Mose maupun kitab para nabi. Jadi mereka meneliti namanya kitab Mose dan kitab apa? Para nabi. Nabi. Baca ayat 11. Kembali tadi Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati
Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi setiap hari mereka meneliti namanya kitab Moses dan kitab para nabi. Makanya saya mengatakan yang saya sampaikan ini, saya sudah teliti namanya kitab suci ini selama 24 tahun. Jadi ingat baik-baik ya, saya teliti ini kitab suci ini yang tebal ini dari Kejadian sampai Wahyu itu selama 24 tahun. Dan sudah 197 kali. Ya, jadi ingat baik-baik ya, 24 tahun ini saya teliti isi kitab suci ini. Sudah 197 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya teliti. Sehingga saya sampaikan berulang-ulang kali yang disampaikan namanya rasul-rasul itu tidak ada namanya perjanjian baru. Yang mereka sampaikan itu meyakinkan itu bahwa Mesias itu sudah datang. Dan juga mereka meyakinkan orang-orang Israel itu supaya mereka harus kembali kepada hukum Tuhan. Kalau kita mau saja, kita baca lengkap kitab suci ini. Ya. Lanjut lagi, dari waktu ke waktu tadi, baca lagi Kisah para 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Kisah para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Kemudian Saul meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi yang bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Saul singgah di rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Saul berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi setiap hari Sabat mereka ibadah. Sambil mereka menjelaskan, saudara. Ya. Bukan hanya mereka menjelaskan supaya kembali kepada hukumnya Tuhan ini, saudara. Jadi tidak pernah ada ajaran baru, apalagi namanya perjanjian baru berulang-ulang kali. Bacalah namanya keempat penginjil ini. Ya. Kalau engkau baca keempat penginjil ini, makanya nanti akan kau tolak perkataan Rasul Saul, apa itu mengatasnamakan Rasul Saul, tapi bukan, saya yakin bukan Rasul Saul. Pasti engkau tolak namanya Efesus 2 ayat 15. Yakin itu pasti engkau tolak. Ya? Pasti engkau tolak. Kalau engkau saja mau membaca namanya keempat penginjil ini. Ya? Karena keempat penginjil ini tidak pernah saya ketemukan di dalam supaya namanya hukum Taurat itu dibuang. Tidak ada. Ya. Karena Tuhan sendiri pun mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Ingat baik, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 iota. Ingat baik-baik loh, saudara ya. Diperingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, nelayan-nelayan ini. Ingat baik-baik, jangan salah nangkap, jangan salah tafsir. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 iota. Ya. Gak ada kan, sangat jelas tadi kan. Setiap hari Sabat mereka bawa namanya kitab Moses dan kitab para nabi itu. Meyakinkan bahwa nubuatan nabi-nabi itu benar-benar terjadi. Amin. Amin. Itulah ajaran mereka. Ya. Selanjutnya lagi, kita lihat endingnya. Endingnya pelayanan namanya Rasul Saul ini. Bahwa Rasul Saul itu, dia tidak pernah membawa ajaran baru, apalagi perjanjian baru, tidak pernah ada. Ya. Tetap saja dia pegang namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya. Kelihatan di situ. Dari waktu ke waktu tadi, kita sudah baca tadi namanya Kisah para 18 ini, ayatnya 1 sampai 4. Ya. Ini dari waktu ke waktu, ya. Akhirnya di situ terbaca sangat jelas. Pada waktu namanya Rasul Saul ini mau kembali lagi ke Yerusalem untuk mempertanggungjawabkan pelayanan itu, ketemulah dengan teman-temannya. Ya.
Jadi ketemu teman-teman sana, karena memang itu sebelum dia pulang ke Yerusalem itu, memang Rasul Saul itu ada rumor, ya. Mereka dengar-dengar bahwa Rasul Saul itu sudah menyimpang, ya. Ternyata tadi Rasul Saul tidak menyimpang. Dari waktu ke waktu dia tetap pakai namanya kitab Mose dan kitab para nabi, ibadahnya juga tetap namanya hari Sabat. Jadi terbaca di situ, kalau teman-teman yang lain itu yang masih tinggal di Yerusalem, mereka mendengar-dengar bahwa Rasul Saul itu sudah menyimpang, ya, sudah menyimpang. Akhirnya terbacalah di situ bahwa Rasul Saul itu tidak pernah menyimpang, tidak mengajarkan orang namanya perjanjian baru atau ajaran baru. Sangat jelas di situ pada waktu namanya Rasul Saul tadi, penghujung namanya pelayanannya dia kembali ke Yerusalem itu, kita tercatatlah sangat jelas di situ Kisah Para 21, Kisah Para Rasul 21 terbaca di situ sangat jelas di situ bahwa Rasul Saul itu tidak menyimpang, bukan dia sekte Nasrani, apalagi namanya Kristen, tidak pernah ada. Terbaca di situ, kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul 21, ayatnya 15 sampai ke 24. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakob. Semua penatua telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang telah kami katakan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Coba bayangkan aja saudara ya, marilah kau baca dengan rendah hati, supaya engkau tidak ikut-ikutan bahwa mereka ini menyebarkan namanya perjanjian baru. Tidak pernah ada, itu kosong belum. Gak ada. Yang benar itu, dia tetap namanya pegang namanya hukum Tuhan. Sangat jelas kok ayat 24 itu. Memang mereka dengar selama ini engkau mau ajari orang nggak boleh sunat dan lain sebagainya. Ternyata tidak benar, melainkan engkau tetap namanya patuh kepada namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Ini sangat jelas. Ya, kalau engkau benar-benar waras itu, pikiranmu pada waktu engkau baca mendengar ini, pasti engkau tolak orang-orang bilang itu tadi. Yang namanya Taurat sudah tidak berlaku lagi, sudah usang segala macam. Ini perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya katakan itu pembunuh-pembunuh yang kita harus lawan. Ya, ini sangat jelas kok. Khususnya lagi ayat 26. Tadi kan dia bilang, bawalah orang-orang tahirkan. Ini perintah namanya pentahiran ini saudara. Itu perintah hukum Taurat. Ya, ayat 26. Pada hari berikutnya Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ternyata semua dilakukan perintah Tuhan. Dia tidak melalaikan namanya hukum Tuhan. Kalau kau mundur ke atas itu ayat 23, ayatnya 23. Perhatikan ayat 23 di situ.
Ayat Sebab 23, Kisah Para 21 ayat 23. sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Ya. Jadi itu perintah namanya hukum Taurat. Nah, kalau engkau baca namanya hukum Taurat, Bilangan 6 ayat 13 sampai 21, itu yang diikuti namanya apa? Rasul Sah, dia tidak menyimpang dari Taurat itu. Coba isinya, apa isinya namanya? Bilangan 6 ayat 13 sampai 21 yang cepat. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenasirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Yahweh seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Yahweh dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Yahweh, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan korban domba jantan itu sesudah dimasak dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nasir itu, setelah orang itu mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu ke hadapan Yahweh sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nasir yang menasarkan persembahannya kepada Yahweh berdasarkan nazirannya, belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesudah dengan bunyi nasar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenasirannya. Itulah yang dia lakukan oleh Rasul Saul, ayat 26 tadi. Ya, sekali lagi ayat 26, itulah yang dilakukan. Dia tidak menyimpang dari hukum Taurat dan dia juga tidak bawa ajaran baru. Kembali lagi tadi Kisah Para yang 21 ayatnya 26. Pada hari berikutnya, Saul membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Tuhan untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Itulah yang dia lakukan. Dia tidak menyimpang dari namanya hukum Tuhan. Amin. Amin. Perlulah kau baca namanya Kisah Para Rasul 21 ini sampai tuntas. Karena dia ada 40 ayat itu supaya engkau tidak gagal paham. You know? Jadi ada tudingan-tudingan selama ini itu bahwa Rasul Saul itu sudah ada abaran baru, dia sesat lah, dia adalah apanya sekte Nasrani lah, dia adalah sekte Kristen lah, segala macam, dia orang Kristen lah, segala macam. Ya. Jadi mereka tuding sama dia ini bahwa dia orang Kristen. Ya. Itu Kristen itu ajaran-ajaran Yunani. Ya. Mereka tuding. Tapi dia tetap konsisten kepada namanya hukum terbaca. Makanya perlu sekali saudara itu membaca Kisah Para Rasul tuntas. Kisah Para Rasul 24 ayatnya 56. Catat ini ya. Ini tetap dia bertahan, dia tidak menyimpang, dia tidak ada arahan baru, dia bukan sekte, bukan apa, tetap dia ini pegang namanya hukum Tuhan. Ya, dia tidak menyimpang dari hukum Taurat. Dia pasti dengar, dia tahu itu perkataan Yesua, Tuhan Yesua itu, aku datang bukan menyatakan Taurat, 1.1, dia pegang itu. Dia pegang benar-benar itu. Sekalipun taruhan nyawa, dilempari batu dan lain sebagainya, dia tetap pegang namanya hukum Tuhan. Baca namanya, Kisah Para 24 ayatnya 6 sampai 5 sampai 6. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang dari tokoh sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Tuhan,
Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Jadi dia tidak sekte, bukan saudara, ini tudingan. Tudingan mereka ini bahwa dia sudah menyimpang dari Taurat. Dia tidak menyimpang. Kalau kau baca 10 ayat 10 sampai 18. Ya. Baca nama dari ayat 10 sampai 18. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Saul bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Saul, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Tuhan maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Tuhan sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Tuhan sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Sesudah aku mentahirkan diriku, tadi yang Kisah Para Rasul 21 ayat 26. Inilah perintah hukum Taurat, saya tidak menyimpang. Tidak ada ajaran baru, tidak ada namanya perjanjian baru, tidak pernah ada. Ini dia bantah semua loh saudara. Ya? Kurang apa lagi ini? Kalau engkau hanya baca tadi ayatnya Kisah 24 ayatnya 5 sampai 6, engkau tidak baca dari 10 sampai 18 itu, pasti kau gagal paham. Ya? Seolah-olah nama Rasul Saul itu dikorbankan nyawa untuk nama bawa perjanjian baru. Tidak pernah ada. Ya? Ini tidak pernah ada. Kalau engkau baca saja keempat penginjil ini. Ya? Ayat 25 ayat 25. Tetapi ketika Saul berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sangat jelas itu dia tidak menyimpang. Memang ada tudingan-tudingan. Betul sudah tersebar di mana-mana itu. Dituding dialah dia menyimpang bahwa dia adalah sekte Nasrani lah. Dia adalah orang Kristen dan segala macam. Ini tudingan-tudingan. Ya. Termasuk juga Raja Agripa ini, saudara. Jadi rupa-rupanya juga Raja Agripa ini sudah masuk dalam telinganya bahwa namanya Rasul Saul itu sudah menyimpang. Bahwa Rasul Saul itu orang Kristen, saudara. Ya. Jadi semua dibantah. Baca namanya Kisah 26. Ayatnya 26 sampai 29. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi kelihatannya di situ, rupa-rupanya Agripa ini saudara percaya Taurat. Percaya kitab para nabi. Jadi rupa-rupanya Agripa sendiri pun ini sudah masuk dalam telinganya bahwa Saul itu sudah akhirnya dia bertanggungjawabkan juga. Dia tidak menyimpang. Amin. Dia tidak menyimpang. Bagaimana dia mau menyimpang? Ini perkataannya Tuhan sendiri. Baca namanya, perkataannya Tuhan Yesus sendiri untuk murid-muridnya itu supaya tidak menyimpang ke bangsa lain. Kisah Matius 10 ayatnya 5-6. Yang jelas ini, ya. Matius 10 ayatnya 5-6 supaya mencatat ini, mereka pegang itu, mereka tidak menyimpang, ya.
Mereka tidak meninggalkan hukum Taurat, mereka sana kemari itu, mereka cari namanya orang-orang Israel ini. Ada nggak juga di sana orang Yunani? Ada lah. Tapi kebanyakan mereka nyampaikan kepada orang Israel. Karena mereka ikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya begini, Matius 10 ayat 5-6. Matius 10 ayat 5-6. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yeshua dan dia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia datang di dunia ini, suruhlah carilah namanya domba-domba yang tersesat. Kenapa mereka tersesat? Halo? Tidak. Apakah bicara domba benar, bicara kepada manusia? Manusia. Kenapa manusia yang tersesat? Tidak melakukan Taurat. Karena tidak ada lagi pengajar-pengajar ini. Mereka sudah meninggalkan hukum Tuhan itu. Ya? Jadi mereka sudah meninggalkan hukum Tuhan. Karena terbacalah di situ, Yohanes 7 ayatnya 19, terbaca di situ, mereka pengajar-pengajar ini, mereka tidak mengajarkan lagi hukum Tuhan. Mereka sibuk dengan buku-bukunya mereka ini, imam-imam ini, karangannya mereka namanya Talmud itu, terbaca di situ nanti, Yohanes 7, Injil Yohanes itu 7 ayat 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh Jadi aku? tidak ada lagi di situ, zaman Yeshua tidak ada, sehingga mengutuslah namanya murid-muridnya, jangan menyimpang ke bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba Israel yang tersesat. Amin. Pegang dulu ini. Benar nggak mereka perhatikan kata-kata tadi ini? Mereka perhatikan. Ya. Terbaca juga tertulis di sana itu Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Sementara itu banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Namun mereka memberitakan namanya kabar baik tadi itu yang Yahweh jadi manusia ini hanya kepada orang-orang Israel. Ini terbaca loh di situ, saudara. Pegang baik-baik ini supaya engkau tidak gagal paham ini. Dengarin khotbah itu sampai tuntas. Kalau engkau dengarin sampai tuntas itu, pasti lu punya pengetahuan akan yang benar ini. Jangan lihat saya. Kalau lihat saya lu nggak dapat apa-apa. Perhatikan yang saya sampaikan ini. Yang saya sampaikan itu bukan karangan-karangan manusia. Ini saya ambil dari isi kitab suci ini. Yang saya teliti ini selama 24 tahun. Gitu? Kalau kau ikutin apa yang saya sampaikan ini, pasti lu selamat. Yakin itu. Jadi mereka hanya memberitakan kepada orang Israel saja. Apakah terbatas benar? Tidak juga. Kepada bangsa-bangsa lain, artinya bangsa lain yang terima namanya hukum Tuhan, saudara. Kalau mereka tidak terima hukum Tuhan itu sudah diwanti-wanti. Kalau kamu masuk satu kota, mereka tidak terima, kebaskan debu jangan diulang-ulang, tinggalkan saja. Kalau untuk bangsa-bangsa itu tinggalkan saja. Karena bangsa-bangsa itu sudah ada saat ayatnya, mereka tetap namanya sesat. Jadi pergilah jangan menyimpang kepada bangsa lain. Akhirnya mereka ikutin nggak? Kan terbaca tadi namanya Kisah Pasal 11 ayatnya 19. Mereka hanya memberitakan kepada namanya orang Israel saja, saudara. Mereka tidak akan melanggar. Bacalah keempat penginjil ini. Perkataannya lagi, tadi kan namanya Matitia, 10 tadi. 10 tadi, ayatnya 5-6, jangan menyimpang kepada bangsa lain. Pergilah kepada domba-domba yang tersesat. Kalau kita baca perkataan Yeshua sendiri pun ini saya ulang setiap khotbah saya memperingatkan manusia itu supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Ini perkataan Tuhan sendiri. Matitia 5 ayatnya 17-20. Yang cepat bacanya. Supaya kita urut-urut ini, saudara. Kalau ada orang mengatakan, Taurat tidak berlaku lagi. Ini pembunuh ini harus kita lawan ini.
Ini saya pesankan kepada yang sudah subscriber ini. Ya. Mari engkau lembutkan hatimu. Perhatikan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20. Mereka ini tidak pernah mereka melanggar ini apa rasul-rasul ini tidak pernah mereka melanggar itu kata-kata itu. Ya. Baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam Kamu kerajaan tidak sorga. kalau kamu tidak lebih benar, apalagi kamu bilangnya Taurat tidak berlaku, kamu nggak masuk. Bukan saya loh ya. Kalau ada yang mengatakan Taurat sudah tidak berlaku, itu tidak masuk. Bukan saya loh. Ini perkataannya Tuhan sendiri. Mendekal langit dan bumi lenyap daripada meniadakan satu titik, satu yota. Amin. Amin. Coba saudara, apakah tidak dibaca profesor doktor ini? Mereka baca tapi tetap namanya membabi buta bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Zaman itu ada namanya perjanjian baru, saudara. Pengikutnya banyak nggak? Banyak. Miliaran nggak? Miliaran awal-awalnya. Kalau sekarang Eropa kagak ada. Orang Eropa itu sudah pintar, saudara. Dia tinggalkan, dia jadi ateis. Kalau orang bacanya kitab suci yang benar, dia tinggalkan. Dia tinggalkan itu Kristen, nggak mau lagi jadi orang Kristen. Kalau orang baca yang benar, kenapa mereka tinggalkan? Kalau ketemu seperti ini, terus mengajar di mimbar, oh Taurat tidak berlaku lagi, apa itu hari Sabat? Coba saudara, ini sangat mematikan. Tidak lebih benar dari mereka ahli-ahli ini, kamu nggak masuk. Tidak lebih benar loh saudara. Apalagi meniadakan hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan engkau Taurat tidak berlaku lagi, lu nggak masuk dalam surga. Nggak masuk aja. Jangankan lo ini Taurat kalimat titik saja pun lu nggak masuk. Tuhan tidak berubah. Tuhan konsisten. Ya, dia ingat perkataan. Ya, baca selanjutnya lagi Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Perhatikan ini masa bilang saya mohon engkau yang sudah subscriber ini. Bacalah keempat penginjil ini. Kalau bisa itu kok baca satu hari. Sekali baca itu. Jangan diputus-putus supaya engkau punya pemahaman yang benar. Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesua berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Ketika murid-murid itu mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Ini perkataan Tuhan sendiri. Dicatatlah nama nelayan-nelayan ini. Tadi kan kita sudah baca namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20.
Peringatkan namanya layak, ingat baik-baik, jangan salah nangkap, jangan salah tafsir. Aku datang bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Kan sangat jelas tadi ini. Mereka bertanya apa yang harus kami lakukan supaya kami peroleh selamat. Apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana. Tidak lain, tidak bukan adalah namanya hukum Tuhan Taurat itu. Bagaimana seorang namanya Rasul Saul, kalau itu Rasul Saul benar, dia bilang Taurat tidak berlaku. Ini pembunuh. Ini sangat-sangat pembunuh keji. Dan korbannya sudah terlalu banyak, saudara. Makanya orang Eropa itu, saudara, mereka sadar, mereka tinggalkan, akhirnya mereka tidak beragama lagi. Mereka tidak mau disebut Kristen lagi. Mereka tinggalkan. Kalau orang teliti, baik pasti mereka tinggalkan ini ajaran-ajaran yang sesat ini. Mengajari setiap hari. Ini pengajar-pengajar ini kan hanya mereka hafal saja. Ini kan dari mulut ke mulut. Bukan berdasarkan namanya isi kitab suci ini. Yang saya sampaikan ini berdasarkan namanya isi kitab suci. Bahwa Tuhan itu tidak pernah ada satu kata pun bahwa Taurat tidak berlaku, tidak pernah ada. Malah sebaliknya, tadi sangat jelas. Bukan sekadar itu saja apa kau baca di sana, tapi ada katanya lagi. Kalau engkau mau sempurna, bagi-bagikan hartamu kepada orang miskin. Jadi di ajaran kita juga berdekonia. Hidupmu ini selama lu di bumi ini tidak pernah berdekonia juga, lu kata masuk juga. Lu harus membagi. Itulah namanya kasih. Bukan sekedar nama-nama apa tadi mendengar firman Tuhan melakukan Taurat itu sebagai kasih. Kan kasih itu luas. Harus engkau membagi. Amin. Harus engkau berdekonia. Itu ajaran Tuhan kita, Yesua. Itu ajaran Tuhan Yahweh, tidak ada yang lain. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Supaya ini kau catat ini. Kalau kau catat ini, kau lakukan ini, pasti kau selamat. Yakin kau selamat. Bukan saya, itu perkataannya Tuhan sendiri. Jangan meninggalkan namanya hukum Tuhan. Jangan kalau kalimat 1 iota 1 titik. Jangan meninggalkan hukum Tuhan. Harus engkau kembali kepada hukum Tuhan. Pasti engkau selamat. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dan daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua hukum korban bakaran dan korban sembelihan. Yesua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesua. Coba bayangkan aja, saudara. Apa yang kami lakukan, apa yang kau baca, apa yang tertulis di dalam, hanya persoalan-persoalan. Makanya saya bilang orang Kristen itu memang memodifikasi nama Tuhan, nama orang. Mana kita tahu lagi ini. Ini kalau kita baca, yang paling gawat lagi ini ayat 29 di sini. Jawab Yesua, hukum yang utama ialah dengar hai orang Israel. Di sini dia tulis namanya Tuhan hanya T-nya kecil. Ini dia perkosa lagi orang Kristen ini. Jadi banyak orang yang saya bilang tadi, mereka sudah tolak namanya hukum Tuhan, mereka sudah tolak namanya hukum Tuhan, termasuk nama Yahweh juga dihujat. Karena di sini kalau kita didengar begitu, langsung sesat.
Mereka tidak tahu ini penyesat-penyesat ini mereka mulai kerdikan lagi. Yang aslinya di sana, kalau kita baca di Ulangan 6 ayatnya 4 di situ, ya, itu tulisannya Tuhan huruf besar semua. Di sini dia mulai perkosa di sini, ya. Dia kurangi di sini hanya T-nya aja. Yang lain lalu huruf kecil. Coba dilihat. Ini kan namanya Markus 12 ayat 29 ini kan. Ini kan Ulangan 4 ayatnya Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Baca Ibu anak. Dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Jadi di situ Yahweh itu dia digantikan apa? Tuhan huruf besar semua, ya. Jadi di situ Ulangan sebenarnya kan nama Yahweh kan. Di situ nama Yahweh, tapi lembaga kitab Unesa Yahweh itu dihilangkan. Di situ tulisannya apa? Tuhan huruf besar semua. Tapi di sini dia perkosa. Dia perkosa di sini. Ini bukan Tuhan huruf besar semua lagi. Ini hanya apa? Hanya T-nya saja, saudara. Ya? Coba bagaimana lu mengenal Tuhan? Coba kan? Ya? Jadi kalau mereka mendengar kata Yahweh, langsung berapi-api, matanya mengelot. Karena memang iblis seperti itu. Ya? Iblis itu seperti itu. Iblis itu dia membabi buta, saudara. Jadi sifat-sifat iblis itu pakai manusia itu membabi buta, saudara. Ya? Dia tidak tahu ini ayat 29 ini tulisan aslinya di apa? Ulangan ayat 6 ayatnya 45, saudara. Ya? Ulang lagi 29 tadi mana? Yang tadi Markus 12 ayat 29. Jawab Yeshua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Jadi Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Ya? Makanya saya mengatakan baca lengkap kitab suci ini, sehingga Tuhanmu tidak lebih daripada satu. Hanya Tuhannya hanya satu. Baca selengkapnya Ibu anak. Baru nanti dia menjawab, benar perkataanmu Tuhan, bahwa Tuhan kita Esa. Akhirnya Tuhan bilang tidak jauh-jauh kerajaan surga. Pada waktu orang-orang yang bertanya tadi dia bilang benar Tuhan bahwa Tuhan itu Esa, tidak ada yang lain. Jawab lagi lah nama Tuhan Yesus, tidak jauh-jauh kerajaan surga. Ya, jadi ingat baik-baik, Tuhanmu tidak boleh lebih daripada satu. Amin. Baca apa 30-nya ayat 30. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yeshua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua hukum bakaran, dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yeshua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu. Coba bayangkan aja dengan waktu dia menjawab tadi, benar katamu Tuhan bahwa dia Esa, tidak ada yang lain. Akhirnya dia bilang Tuhan, akhirnya dalam hati, dia sepakat dengan aku bahwa Tuhan itu Esa. Hanya mereka tidak tahu yang Tuhan yang Esa itu ada di depan mereka, saudara. Bahwa dia adalah Yahweh itu yang menjadi manusia. Amin. Kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, kalau engkau baca lengkap kitab suci ini, tidak pernah ada Tuhanmu dua, tidak pernah ada Tuhanmu tiga, hanya Tuhanmu Esa satu-satunya. Dialah yang turun di bumi ini menjadi anak manusia. Amin. Gak ada yang lain. Ini perkataannya Tuhan itu sendiri. Kalau kau wali ke hukum Tuhan, pasti engkau selamat. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Ya. Ini tulisan-tulisannya mereka ini, saudara. Mereka salin dari mulut Tuhan itu sendiri. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yeshua, katanya,
Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lukas 10 ayatnya 25 sampai 28. Tunggu, kesenggol. Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesua, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesua kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jawabmu itu benar. Bahwa Taurat itu segala-galanya, Taurat itu kekal, pasti engkau selamat. Bukan saya, tapi itu perkataannya Tuhan itu sendiri. Amin. Amin. Kalau engkau merendahkan hati, marilah engkau baca kitab suci ini. Ya? Tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Jangan ikutin penyesat-penyesat ini yang sudah membunuh sekian orang. Saya mau peringatkan engkau. Jangan engkau tergiur dengan rumah ibadahnya mewah. Jangan engkau tergiur dengan titel-titelnya itu mereka itu. Marilah engkau rendahkan hatimu, bacalah kitab suci ini. Sehingga engkau memiliki pengetahuan yang benar. Kalau engkau tetap membandel, cepat atau lambat engkau mati. Pada waktu engkau mati nanti baru engkau tahu. Jangan seperti namanya orang kaya dengan orang miskin. Khotbah saya yang kemarin, sampai Israel itu sampai babak belur, ya, sampai tidak ada makan lagi, sampai mereka makan anak-anaknya karena mereka meninggalkan hukum Tuhan ini. Ya. Zaman kita ini sudah banyak korban, korban bencana, mati karena kelaparan, mati karena penyakit, sudah banyak sekali korban. Marilah engkau insaf, marilah engkau kembali kepada hukum Tuhan. Pasti engkau selamat. Amin. Amin. Renungkan itu. Ya. Makanya saya mengatakan kalau engkau baca keempat penginjil ini, pasti engkau tidak akan tersesat. Pasti tidak akan pengaruh penjahat ini yang ada di mimbar Taurat sudah tidak, pasti lu tolak, itu tidak akan pernah mau. Ya. Sekalipun engkau dibunuh, siap untuk mati dalam kebenaran itu. Kalau engkau mati dalam kebenaran itu, Tuhan bertanggung jawab nggak? Amen. Pasti bertanggung jawab. Nabi mana yang tidak disiksa? Nabi mana yang tidak dibunuh? Ya? Ingat perkataannya Yesua sebelum namanya disalib. Kalau engkau baca di sana itu, Matius 23 ayatnya 37-38, coba yang kencang. Ya? Ini yang saya renungkan, saudara. Ya? Saya renungkan betul-betul, saya jamah hati saya ini. Ya? Saya mau tunduk kepada hukumnya Tuhan. Saya mau dengar kata Tuhan. Saya baca setiap hari. Saya renungkan setiap hari. Saya teliti kitab suci ini. Baca namanya Matius 23 ayatnya 37-38. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Rumahmu ini akan ditinggal jadi sunyi sepi. Kalau orang tidak sadar lagi ini, tetap saja ikutin pendusta-pendustanya ini, mati konyol, saudara. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan kalian ini seperti induk ayam mengumpulkan anak di bawah sayap, tapi kamu tidak mendengar. Berkali-kali saya mengutus namanya nabi-nabi ini supaya kembali kepada hukumku, kamu tidak mendengar. Lihatlah nanti rumah ini akan sepi sunyi. Sepi sunyi nggak sampai saat ini? Halo? Sunyi. Sunyi sepi. Gak ada lagi bait sucinya, tidak tahu kemana lagi. Malah sebaliknya di sana itu ada rumah-rumah ibadah yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Cokolah sekarang. Bait suci tidak dibangun. Itulah perkataan Tuhan, peringatan kepada mereka orang Israel ini. Tapi mereka tetap bandel. Ya? Makanya saya mengatakan bacalah namanya keempat penginjil ini. Ya?
Tadi kan kita sudah baca dari kisah para rasul tadi itu. Terakhir tadi saya baca namanya kisah 26 di sana. Raja Agripa sendiri pun mendengar-dengar kalau Rasul Saul itu sudah namanya orang Kristen, dia bantah semua di situ, dia nggak mau, nggak terima, ya, bahwa dia tidak sesat, dia tetap namanya Taurat segala-galanya, dia siap mati karena hukum Taurat itu. Maka cobalah kau baca apanya terakhir sekali waktu dia di penjara, ya. Waktu dia di penjara itu perkataannya sendiri waktu dia kumpulkan orang-orang Israel. Kalau kau baca namanya Kisah Para 28, Kisah Para 28 ayat 23 sampai 27, Kisah Para Rasul 28 ayatnya 23 sampai 27, supaya pendengar ini mencatat baik-baik ini. Ini pelayanan terakhir, ya. Sudah dia dari Tesalonika, dari Efesus, dari Korintus, segala macam, semua itu sudah akhir pelayanannya dia di situ. Apa katanya di situ? Baca namanya Kisah Para Rasul 28 ayatnya 23 sampai 20. Ini namanya apa? Dia kutip namanya Kitab Para Nabi. Baca. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Saul. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Tuhan dan berdasarkan hukum Mose dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesua. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Saul masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini kan kutipan dari kitab Nabi-Nabi ini. Nabi Yesaya itu sudah dinubuatkan. Bagaimana bangsa ini sekalipun mereka melihat, tidak melihat, sekalipun mereka mendengar, tidak memahami. Ini kan sudah nubuatan Yesaya. Yesaya 6 di sana ayat 9 sampai 12. Perhatikan di sini, ini nubuatan Yesaya ini sampai detik ini, saudara, benar-benar terjadi, saudara. Sekalipun ini manusia-manusia yang miliaran orang ini, orang Korea, sekalipun kita pakai pasar dan air, tetap mereka menolak ini. Ini harus tergenapi namanya nubuatan Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 12. Baca Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 12. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sampai 12. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Kosong, saudara. Nubuatan lamanya, Yesaya itu sampai zaman Kaisar Titus ini, saudara. Ya? Apa yang terjadi? Nubuatan Yesaya benar-benar terjadi. Apakah rasul-rasul tadi peringatkan supaya kembali kepada hukum? Mereka tetap bandel, saudara. Peringatan sekali tadi yang kita sudah baca namanya Matitia 23 ayatnya 27-28 sana. Berkali-kali kuutus nabi, tapi tetap kamu bandel. Nanti rumah ini akan kosong, sepi, sunyi, tidak ada lagi korban di sana. Benar nggak? Nubuatan Yesaya akhirnya zaman Kaisar Titus inilah dibersihkan namanya Yerusalem ini, dihancurkan sampai detik ini, saudara. Sampai detik ini, saudara, sampai kosong. Yerusalem itu sampai kosong, saudara, sampai ditumbuhin rumput, tidak ada lagi penduduk. Itulah namanya kitab nubuatan ini, benar-benar saya aminin.
benar-benar terjadi. Nubuatan juga, Yesaya 29 ayat 9 sampai 13. Perhatikan perkataannya di sini. Benar nubuatan nabi-nabi itu benar terjadi sampai saat ini, sampai detik ini. Ini Yesaya 29 ayatnya 9 sampai 13. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata, jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Yahweh telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Coba saudara, ibadahnya manusia-manusianya perintah Tuhan ini, saudara. Apakah sekarang ada perjanjian baru? Ini perintah manusia atau perintah Tuhan? Supaya engkau tahu itu, perlulah engkau baca kitab suci ini. Ya. Ini nubuatan Yesaya. Nubuatan Yesaya tadi, Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 12, maupun Yesaya 29 ayat 9 sampai 13. Benar, saudara. Luar biasa, saudara. Sampai sekarang, apakah mereka tidak baca tadi itu yang saya mengatakan tadi, aku datang bukan menyatakan tahu satu titik. Apakah tidak dibaca itu? Profesor, doktor ini STH, mereka baca enggak? Pasti mereka baca, tapi ada yang menghalangi. Sehingga mereka tidak mengerti. Tetap saja sampai saat ini, Taurat tidak berlaku. Ini adalah musuhnya Tuhan. Ya. Ini musuhnya Tuhan. Bukankah namanya hukum Tuhan itu terang bangsa-bangsa? Tadi kan kita sudah baca Yesaya namanya 51 ayat 4. Ya. Bukankah namanya orang Israel jadi terang bangsa-bangsa? Tapi anaknya sendiri pun juga tetap juga bandel sampai saat ini. Akhirnya nubuatan itu benar-benar terjadi. Jadi apa yang kita baca tadi itu, kisah para rasul itu, mereka tidak bikin ibadah baru. Mereka tidak pakai kitab-kitab yang orang Kristen itu ada namanya perjanjian baru. Tidak pernah ada, itu bohong semua. Tidak sesuai lagi isi kitab sucinya. Yang diajarkan dari mimbar itu dari rancangannya, dari hatinya sendiri, dari otaknya sendiri, bukan berdasarkan namanya isi kitab suci. Ya. Sangat jelas. Ya. Sangat jelas, saudara. Makanya saya mengatakan itu dari zaman Mose itu, generasi ke generasi, pembangkangan demi pembangkangan. Kenapa sih ada nabi-nabi itu? Nabi-nabi ada itu supaya mereka bangsa Israel harus tetap namanya hukum Tuhan. Amin. Ya. Supaya mereka tetap namanya hukum Tuhan. Tidak ada ajaran lain. You know? Makanya kau baca nabi-nabi terakhir ini. Pada waktu mereka buang itu, mereka sadar, saudara. Ya? Mereka sadar atas perbuatan mereka, atas kejahatan mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Akhirnya dibuang. Dalam pembuangan di sana ada seorang nabi. Ya? Ada seorang nabi namanya Daniel, saudara. Ya? Dia sampaikan unek-uneknya, saudara. Ya? Melihat keadaannya pada waktu itu. Mereka tahu betul-betul pada waktu mereka salah. Ya? Baca namanya Daniel 9 ayatnya 4-6. Ayat 4-6. Dia sadar betul-betul Daniel ini. Oleh perbuatan namanya raja-raja maupun juga imam-imam nabi-nabinya ini. Atau Israel keseluruhan ini, akhirnya mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Dia menyesal di situ. Baca tadi Daniel 9 ayat 4-6. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Yahweh yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu,
Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu para nabi yang telah berbicara atas namamu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ayat 11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Torah Mose hamba Yahweh itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Dia sadar betul-betul karena kami menyimpang dalam Taurat, kami meninggalkan hukum itu, akhirnya kami mengalami penderitaan ini. Sadar nggak Daniel ini? Ya, makanya engkau baca Daniel itu, baca keseluruhannya. Bagaimana dia mohon kepada Tuhannya, ya? Dia mengaku salah itu. Bagaimana bangsanya, dari rajanya, dari nabinya, dari imam-imam ke seluruh Israel, akhirnya mengalami penderitaan yang luar biasa 70 tahun. Jadi tidak ada ajaran lain. Orang Israel mati konyol karena mereka meninggalkan Tuhan mereka. Mereka tidak mengenal Tuhan lagi. Mereka tinggalkan namanya hukum Tuhan sampai detik ini. Apakah engkau orang asing masih bandel juga? Anaknya dia hajar bapak belur. Bagaimana lagi kau tambah dosa lagi sekarang? Kau halang-halangin orang lagi. Kau bilang lagi sekarang hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bukankah ini dosa besar? Dia tidak pernah akan mengampuni kesalahan hai bangsa-bangsa. Bukankah tadi kita sudah baca namanya Yesaya 51 ayat 4. Bukankah tadi kita sudah baca namanya Kisah Pas 13 ayat 47 di sana. Ya? Yesaya 49 ayat 6. Ya. Apakah kita mau langgar itu? Kalau engkau langgar itu, tahu resikonya. Mati taruhannya. Ya. Mati taruhannya. Maliaki 4. Ini nabi-nabi terakhir ini sudah tidak ada lain, tidak ada bukan. Supaya namanya orang saya kembali peringatkan kepada hukum Tuhan jangan ditinggalkan. Malaki 4 ayatnya 4-6. Ingatlah kepada Torah yang telah kuperintahkan kepada Mose hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Yahweh yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Marilah kau renungkan ini. Tidak ada nabi manapun supaya meninggalkan hukum Tuhan. Malah sebaliknya supaya orang pegang namanya hukum Tuhan ini. Tapi kalau tetap engkau bandel, gak ada pengampunan. Ingat, terakhir sekali, waktu namanya Yeremia memperingatkan namanya orang Israel itu supaya tidak meninggalkan Yerusalem pada waktu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tetap saja namanya Israel itu bandel, saudara. Bandel, saudara. Tetap mereka melari ke Mesraim. Ya? Apakah mereka waktu lari Mesraim mereka tidak mengalami penderitaan, malah sebaliknya, saudara. Kalau kau baca namanya Yeremia dari zaman Yeremia waktu diperingatkan ini sampai detik ini, saudara. Ya? Zaman Nabi Yeremia ini, saudara. Ya? Sebelum dibuang ke Babel itu diperingatkan melalui Nabi ini. Tetap mereka bandel, saudara, 70 tahun. Dari 70 tahun apakah mereka sadar? Tidak sadar juga. Dari namanya pembuangan Babel sampai Yosua itu 600 tahun. Tidak sadar juga. Dari Yosua sampai kita saat ini juga sadar. Tidak sadar juga, saudara. Ya? Kalau namanya orang Israel dihukum masih ada janji. Tapi kalau engkau orang asing tidak pernah ada janji. Ya? Kalau tunas liar bertentangan namanya hukum Tuhan dipotong dan dibuang. Dilemparkan ke api. Ya, kalau kau baca peringatan terakhir namanya Yeremia ini, Yeremia 44 ayat 1-13 yang cepat. Ya. Yeremia 44 ayat 1-13. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mitsraim, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yahuda,
Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada ilah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada ilah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Yahweh Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak, dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada ilah lain di tanah Mitsraim, yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini, mereka tidak takut dan tidak mengikuti Torahku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Yahweh semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda, aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mitsraim untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mitsraim, mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan, dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan, dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mitsraim sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Cobalah saudara, akibat meninggalkan, tidak mempedulikan lagi akan apa? Peperangan, kelaparan, mati karena penyakit, saudara. Itulah yang kita tanggung sampai saat ini. Mereka setiap hari mendorong-dorong orang melawan Tuhan. Dengan terang-terangan mereka sombong, mereka pongah. Taurat sudah tidak berlaku lagi. Nama Yahweh, nama setan ini, saudara. Apakah itu ada pengampunan? Tidak pernah ada pengampunan. Itu dosa kekal. Saya mau beritahukan. Dosa kekal, saudara. Jangan engkau dengar-dengar, jangan ada penyesalan kemudian hari. Kalau kau baca lagi, namanya terakhir sekali, peringatan terakhir, ini namanya surat-surat. Tadi kalau kita baca namanya Daniel itu kan kita para nabi. Daniel maupun namanya Maliaki itu peringatan terakhir nabi-nabi. Sangat jelas tadi itu, karena kami meninggalkan Taurat mengalami penderitaan yang luar biasa. Maliaki sendiri pun memperingatkan supaya ingat akan namanya hukumnya Mose ini. Peringatan terakhir juga dari surat-surat tadi ini, karena memang Nehemia itu bukan kitab para nabi, tapi dia termasuk surat-surat. Nehemia 9 ayatnya 13-14, tapi baca seluruhnya. Kalau engkau mau saja baca keseluruhan itu, mungkin karena ada 38 pasal kalau tidak salah itu Nehemia 9 itu. Baca seluruhannya, baca keseluruhan tadi namanya kitab nabi-nabi Daniel tadi, harus baca keseluruhannya, maupun juga surat-surat ini. Karena ini Nehemia itu surat-surat, baca seluruhnya, karena 38 pasal di situ, ayat 38 di bawah itu mereka di tanda tangan di atas mereka. Mau kembali kepada hukumnya Tuhan. Baca 13-14 saja. Nehemia 9. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukummu dengan perantaraan Mose hambamu. Jadi di situ benar-benar mereka sadar. Kenapa dibuang? Kenapa karena mereka meninggalkan hukum Tuhan itu. Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Coba kan zaman namanya juga zaman Yeskiel. Karena Yeskiel ini kan sama zaman dengan Daniel, saudara.
Sejaman namanya Nehemia ini. Yesaya sendiri pun sana menegur, kamu tuh lebih suka namanya perintah manusia daripada perintahku gitu loh. Tercatatlah di sana, Nehemia 5 ayatnya 6 sampai 8. Ingat baik-baik akan hukum kalian ini. Yesaya 5 ayatnya 6 sampai 8. Ia sudah memberontak terhadap peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya, karena mereka menolak peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, lihat aku sendiri akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Coba saya akan menghukum kalian. Yesaya 11 ayat 12 sampai 13. Terakhir. Supaya mencatat ini pendengar ini. Apakah ini ajaran Tuhan atau ajaran manusia? Nah, Yesaya 11 ayat 12 sampai 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu, maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaka bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku, aduh Tuhan Yahweh, apakah engkau menghabiskan sisa Israel? Siapa saja yang meniadakan satu titik, apalagi yang mengatakan namanya Taurat tidak berlaku, tunggu penghakiman, tunggu penghukuman. Amin. Harus engkau renungkan hari ini. Mari engkau renungkan baik-baik. Kau rabah hati. Kau ambil keputusan. Harus engkau tahu ini perintah manusia atau perintah Tuhan. Harus engkau tahu. Supaya engkau tahu ini ada perintah Tuhan dengan perintah manusia, marilah engkau baca kitab suci dengan benar, dengan baik. Amin. Haleluya.